Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berbagai karunia, berbagai kenikmatan, berbagai anugerah berbagai anugerah yang telah Allah berikan selalu turun kepada kita. Tidak pernah melihat apakah kita berbuat dosa ataukah kita berbuat ketaatan. Tidak pernah memandang apakah kita bersyukur kepada Allah ataukah kita kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib mewasiatkan kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa ketakwaan tidak ada artinya hidup kita di dunia. Tanpa takwa tidak ada artinya kita hidup di dunia ini walaupun kita hidup 1000 tahun. Tanpa pakaian takwa tidak ada artinya kehormatan, tidak ada artinya jabatan, tidak ada artinya gelar, tidak ada artinya takwa, tidak ada artinya pakaian yang kita pakai. Dan takwa adalah sebaik-baik bekal yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu, jamaah Masjid Al-Hurriyah ini baru saja mengantarkan seorang saudara kita, seorang tetangga kita untuk kembali ke tempat persemayamannya yang terakhir. Lalu kemarin kita dikejutkan dengan wafatnya seorang guru kita, Kiai Haji Hasim Muzadi, yang beliau adalah seorang ulama di tengah-tengah bangsa ini, yang sikap, perjuangan, dan ilmunya telah kita saksikan bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka berdua. Semoga Allah menerima amal ibadah, mengampuni dosa-dosa mereka, dan mengumpulkan mereka kelak bersama orang-orang yang beriman. Hadirin, namun pernahkah terbesit di hati kita, kapankah ajal akan menjemput kita? Lalu kapankah waktu kita habis di dunia ini dan malaikat maut mendatangi kita untuk mencabut ruh kita? Pernahkah terbesit di dalam hati kita? Padahal kehidupan itu adalah sesuatu yang pasti.
kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Padahal kematian itu pasti datang tanpa melihat umur seseorang, tanpa melihat jabatan seseorang, tanpa melihat apakah seorang itu sedang bahagia atau sedang sengsara. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya setiap kita hanya akan mendapatkan apa-apa yang sudah kita lakukan ketika di dunia pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannati faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia adalah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tidaklah apa-apa, bukanlah apa-apa, kecuali dia perhiasan yang menipu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mungkin masih tertawa, dikelilingi oleh orang-orang, oleh keluarga, oleh istri dan anak yang kita cintai. Hari ini kita mungkin masih bisa senang karena kita masih memegang jabatan. Karena kita masih mempunyai kedudukan, sehingga kita dimuliakan, kita dihormati oleh orang-orang di sekitar kita. Hari ini, kita mungkin masih bisa senang, kita bisa bahagia, karena harta masih melimpah. Karena kita masih dicukupkan dengan harta kita, sehingga segala kebutuhan yang kita inginkan pasti terpenuhi. Hari ini, kita mungkin masih bisa bahagia, karena kita masih merasakan sehat, karena tubuh kita masih sehat, belum banyak didatangi oleh penyakit, sehingga tidak ada kekurangan sedikit pun dari tubuh kita ini. Namun, pernahkah kita bayangkan bahwa semua saat, bahwa pada saatnya semua itu pasti akan sirna. Pada saatnya semua itu pasti akan hilang. Kesehatan kita mungkin akan berkurang. Penyakit demi penyakit datang, silih berganti, semakin lama semakin bertambah dan semakin banyak. Jabatan kita pasti akan berakhir, kedudukan kita mungkin tidak akan pernah dihargai seperti sebelumnya. Harta kita akan habis, atau kalau tidak habis, mungkin harta kita akan berkurang, atau pendapatan kita akan berkurang. Keluarga kita akan pergi satu demi satu. Bahkan ketika ajal sudah datang, tidak ada apa-apa lagi yang bisa kita banggakan. Ketika ajal sudah datang, terputuslah segala ikatan kita dengan kenikmatan dunia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa diundurkan lagi dan tidak bisa dimajukan lagi. Di dalam surat Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang bagaimana keadaan kita ketika kematian itu datang kepada kita. Surat Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Falaula idza balagatil hulqum. Lalu bagaimanakah kalau ruh kita itu sudah sampai di tenggorokan kita, di kerongkongan kita. Wa antum hina idzin tandurun. Dan ketika itu kita melihat yang sebenarnya, kita melihat neraka, kita melihat surga,
Kita akan melihat kedudukan kita dan tempat kita ketika kita di hari akhirat kelak. Wa antum hina idzin tanzurun. Kita melihat akhirat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kita, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu lebih dekat kepada kalian. Lebih dekat kepada orang yang sedang menghadapi kematian daripada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Walakin la tubsirun. Tetapi orang-orang yang hidup tidak bisa melihatnya. Orang-orang yang hidup tidak bisa bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana para malaikat maut sedang datang dan hendak mencabut arwah dari jasad seseorang. Falaula in kuntum ghairu madinin. Duhai alangkah engkau itu mempunyai kuasa atas dirimu sendiri. Tarji'unaha, kembalikan ruhmu kalau kamu bisa. In kuntum shadiqin, kalau betul kalian punya kuasa. Tapi kita tidak mempunyai kuasa apa-apa. Ketika di hadapan kematian, kita seperti orang yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para malaikat. Ketika itu, katakanlah kepadaku, apakah harta kita, kendaraan kita, rumah kita bisa menebus kita supaya kita ditangguhkan ajal kita? Tidak bisa. Ataukah keluarga kita atau orang-orang yang di sekeliling kita bisa menyelamatkan kita dari siksa akhirat? Ataukah jabatan kita, gelar kita bisa menangguhkan ajal kita? Hadirin jemaah rahimakumullah. Seorang sahabat yang mulia, Amr bin As radhiyallahu anhu, suatu ketika dia terbaring sakit dan dia hendak menunggu ajalnya, tiba-tiba anaknya Abdullah bin Amr bin As bertanya kepadanya, "Ayah, wahai ayah, gambarkanlah kepadaku bagaimana sebetulnya kematian itu. Karena sungguh yang kau gambarkan pastilah kebenaran. Engkau tidak akan pernah berdusta kepadaku." Lalu kemudian Amr bin As berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, demi Allah, rasa kematian itu seperti gunung-gunung dihimpitkan di atas dada saya. Seperti gunung-gunung itu dihimpitkan di atas dadaku. Dan aku bernapas dari lubang jarum. Sesak, berat, sulit." Itu yang dirasakan oleh seorang sahabat yang mulia, Amr bin As. Kemudian di dalam kitab Wasayal Ulama Indal Maut diriwayatkan kisah bagaimana seorang sahabat, Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang zuhud dan terkenal, dia menjauhi dunia dan terkenal ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat menghadapi kematian, dia kemudian berkata kepada orang-orang yang di sekelilingnya, "Adakah orang-orang yang beramal untuk mempersiapkan menghadapi kematian yang berat ini? Adakah orang-orang yang beramal untuk mempersiapkan diri menghadapi sakitnya kematian? Adakah orang-orang yang beramal untuk mempersiapkan diri kala dia terbaring tidak berdaya di atas pembaringan seperti aku ini?" Abu Darda merasakan betapa beratnya sakaratul maut, betapa sulitnya sakaratul maut, padahal dia adalah orang-orang yang beriman. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Aksiru min dzikri hadimil ladzat." Kata Rasulullah SAW, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan. Apakah itu penghancur kenikmatan? Yaitu kematian. Jangan sampai kita kemudian keliru memahami hadis ini dengan mengatakan bahwa kita tidak membutuhkan dunia. Jangan sampai kita kemudian keliru
sehingga kita bersikap apatis terhadap dunia, tidak mau bekerja, tidak mau mencari ilmu. Itu adalah sikap yang salah. Justru dengan hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kita, mengajak kita untuk menjadikan dunia itu sebagai sarana dan menjadikan akhirat sebagai tujuan. Jangan kita terbalik menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Salah. Disinilah Rasulullah SAW mengingatkan kita, keluarga kita adalah sarana bagi kita untuk saling menasehati di dalam kebenaran. Keluarga adalah sarana bagi kita untuk saling sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama meraih kebaikan. Harta kita adalah sarana untuk menjadikan harta itu sebagai tabungan kita di akhirat kelak. Maka harta itu harus kita infakkan, harus kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Yang wajib harus kita sisihkan, yang sunnah harus kita perbanyak. Dan jabatan dan kedudukan kita itu harus dijadikan sebagai sarana untuk bermanfaat bagi sesama. Kemudian ilmu dan gelar justru harus kita cari dan kita gunakan untuk kepentingan umat manusia yang seluas-luasnya. Sehingga inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang merendahkan hatinya dan dia beramal untuk setelah kematian. Orang-orang yang cerdas bukanlah yang paling banyak ilmunya, bukan yang paling banyak baca bukunya, bukan yang paling banyak hafalannya di hadapan Rasulullah SAW. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan hidup sesudah kematian. Wal ajizu, kata Rasulullah, orang-orang yang lemah, manittaba'a nafsahu hawahu, orang-orang yang jiwanya selalu mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'alallahil amani, dan kemudian dia berangan-angan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tidak pernah beramal, padahal dia tidak pernah bertaubat, padahal dia tidak pernah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka marilah kita jadikan dunia ini sebagai sarana. Marilah kita memperbanyak mengingat kematian, karena dengan memperbanyak mengingat kematian, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu apa yang harus kita persiapkan. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan ketika kita di dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li uladina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah.
wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.